Ayo, ya semuanya yang ada di rumah yang masih bisa untuk ikutin online ini, karena nggak banyak ternyata ya yang ikut online, karena nggak tahu deh, nggak ada kuota atau gimana. Pokoknya kalau mau ibadah pasti diniatin ya kan, mau pakai, jangan maling wifi orang tapi ya. Waktu kita mau mulai ibadah ini, Andreas undang semuanya bangkit berdiri, kita mau nyanyi Ku Punya Bapa Yang Kasih. Yang kasihiku, ku punya Yesus yang menjagaku, ku punya Roh Kudus yang mengajarku, hanya Dialah Allah yang layak disembah. Ku punya Bapa yang kasihiku, ku punya Yesus yang menjagaku, ku punya Roh Kudus yang mengajarku, hanya Dialah Allah yang layak disembah. Semuanya adik-adik lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur buat anugerah-Mu sebagaimana kami yang ada Tuhan. Bisa ya Bapa, Kau berikan ya Tuhan, anugerah-Mu Tuhan, masih bisa ya Bapa untuk mengikuti ya Tuhan ibadah online ini ya Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan Yesus yang lihat setiap hati kami yang ikut ibadah ini ya Tuhan, biarlah ya Bapa sukacita-Mu Tuhan, Roh Kudus-Mu ya Tuhan yang menghibur kami semuanya ya Bapa. Biarlah ya Tuhan, kami juga ya Tuhan, agar bisa ya Tuhan menangkan hati kami ya Tuhan, bisa ya Bapa bersukacita selalu Tuhan dalam penyertaan Tuhan dalam Tuhan Yesus, agar semuanya ya Bapa masih bisa ya Tuhan sehat selalu ya Tuhan dalam penyertaan-Mu. Mengucap syukur berterima kasih untuk anugerah-Mu. Kami memulai ibadah sekolah minggu ini hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan. Masih tetap bangkit berdiri. Mana senyumnya dulu? Senyum dulu dong, baru masih pagi kita masih memuji Tuhan. Bangkit berdiri nyanyi pujian dari terbit matahari sampai pada akhirnya. Kasih Tuhan untuk kita semua. Haleluya. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji lagi. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Oh, puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore hari, biarlah nama Tuhan dipuji. Haleluya. Biarlah kita selalu memuji nama Tuhan. Dari pagi, sore, malam, ke pagi lagi, nama Tuhan selalu ditinggikan. Masih memuji Tuhan. Untuk yang masih ada di rumah, yang kita beribadah di rumah, kita nyanyi pujian Yesus di dalam rumahku. Senang-senanglah. Haleluya. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, oh senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senang. Bahasa Inggrisnya, with Jesus in the family,
masih ingat? Maka puja lagi yang berkata, Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan hiraukan dengan suka cita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, Kita sudah memuji besarkan nama Tuhan. Bela pujian kita dapat menyatakan Tuhan pada pagi hari ini. Nah, sekarang tiba saat baik kita semua untuk mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kita, siapkan pikiran kita, semua fokus dengan firman Tuhan. Untuk mata lipat tangan kita akan puji firman Tuhan yang mendengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Tuhan tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Tuhan tolong padaku. Puji Tuhan, sebagai untuk mata lipat tangan kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Segala puji dan syukur Tuhan, kami naikkan hadiratmu ya Bapa untuk berkat-Mu dalam kehidupan kami, anak-anak sekolah minggu Tuhan. Tuhan, kami sudah memuji dan besarkan nama-Mu ya Bapa. Biarlah pujian kami itu semua menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, apa yang kami lakukan pada pagi hari ini beribadah kepadamu, semuanya berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Tuhan, tiba saat bagi kami untuk mendengar sebagian dari firman Tuhan. Biar Tuhan yang mengurapi setiap hati kami Tuhan. Biar firman itu Tuhan jatuh di tanah hati kami yang baik Tuhan, dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami ya Bapa sebagai anak-anak sekolah minggu Tuhan. Berkati guru yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Pakai guru ini lebih dari lagi Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih Bapa karena mau dengar firman Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ini udah nyala belum ya? Oh, udah. Halo semuanya, selamat pagi. Hari ini dengan Kak Andreas kita mau belajar bersama-sama tentang satu cerita. Sebelumnya Kak Andreas mau tanya, semuanya baik-baik aja nggak? Oh, nggak bisa jawab ya, pikir bisa jawab ya biasanya. Nah, Kak Andreas mau cerita tentang Daud melawan Goliat. Mungkin jawaban kalian tadi bukan Goliat ya, lawan apa kali? Jadi Kak Andres mau cerita tentang Daud. Siapin dulu Alkitabnya. Udah siap? Oke. Dipegang aja dulu biar nanti siap. Daud itu adalah raja kedua dari bangsa Israel. Yang pertama adalah Saul. Nah, Saul sudah tidak lagi menjadi raja bagi Tuhan. Rajanya orang Israel tuh yang nomor 2 jadinya digantiin sama Daud. Nah, 1 Samuel 16. Perikopnya Daud diurapi menjadi raja. Nanti bisa dibaca di rumah biar Kak Andreas rangkum di sini. 1 Samuel dari 1 Samuel 16-nya. Nah, saat itu Samuel, nah waktu itu kan udah ada tuh khotbah tentang Samuel.
Ya kan? Samuel ya. Nah, saat itu pergilah Samuel ke tempatnya keluarga Bapak Isai. Semua anaknya sudah dipanggil. Tuhan bilang, Samuel, kamu ke keluarga Bapak Isai. Di sana ada seorang raja yang aku pilih. Semuanya udah lewat anak-anaknya. Dan ternyata ada satu anak yang sedang mengembalakan domba, berternak, nggak tahu. Akhirnya dipanggil lah. Sudah pasti itu adalah Daud. Nah, Daud ini dia dipilih Tuhan. Melalui Samuel, Daud sudah diurapi menjadi Tuhan. Nah, saat itu Daud nggak tahu gitu loh. Maksudnya dia diurapi, tapi dia nggak tahu bahwa dia akan jadi selanjutnya. Dan dia setia itu saat menggembala-gembalakan dombanya. Dari mana Andres tahu ya? Nanti kita terusin, oke? Nah, Tuhan tuh nggak ngelihat kalau misalnya kita tinggi besar bisa melawan hal-hal yang besar, tapi Tuhan melihat hati. Itu bisa nanti dibaca, makanya ya Andres kasih tahu ini supaya nanti kalian semakin ngerti. Nah, saat itu Samuel melihat anak-anaknya si Isa yang lain, wah ini cocok nih jadi raja, ini cocok jadi raja. Tapi Tuhan bilang enggak. Muncrat lagi ya. Tapi Tuhan bilang enggak. Tuhan melihat hati. Nah, akhirnya Daud sudah dipilih, sudah. Kemudian kita singkat cerita aja. Saat Daud tiba di medan pertempuran, itu sudah di 1 Samuel 17. Goliat menantang tentara Israel tuh perikopnya. Nah, saat itu Goliat orang Filistin, waktu itu masih zaman perang ya, berperang Israel melawan Filistin. Goliat yang tinggi, lebih tinggi daripada 2 kali orang. Segini berarti orangnya yang lain nih. Goliatnya tinggi banget nih. Nih Goliatnya tinggi banget. Terus dia tantang orang Israel. Kalau ada yang berani sini 1 lawan 1. Tapi kalau misalnya kalian kalah, perwakilan kalian itu kalah, bangsa kalian akan tunduk kepada bangsaku. Wah, Goliat sombong banget. Dia pakai perlengkapan lengkap gitu. Vest level 3, helm level 3. Buat yang ngerti, ya kan? Pakai apa lagi? Wah, perlengkapannya nih. Wah, lengkap. Polisi juga sebenarnya lengkap, tapi nggak kayak zaman dulu ya. Zaman dulu tuh pasti pakai pelindung supaya misalnya ada kena panah, mantul lagi. Sininya tebal, pakai ketopong, tembaga dari tembaga helmnya. Nah, saat itu Goliat sini terus sehari-harian mana sini orang yang berani melawan saya, sini turun. Di mana? Bukannya kamu adalah umat pilihan Tuhan, bukannya kamu adalah Tuhanmu itu besar. Akhirnya Daud datang nih. Daud lagi di jalan, bawa bekal untuk kakak-kakaknya yang lagi mau berperang gitu kan. Nah, saat itu Daud lagi jalan, kasih ke kakaknya bekal-bekalnya. Wah, Goliat terus mengolok-olok, Goliat terus. Haha, nggak ada yang berani lawan saya. Akhirnya Daud bilang ke salah satu prajurit, itu siapa tuh yang sombong banget sih? Kok bukannya mulai perang aja ya? Itu siapa sih sombong banget? Itu dia nantangin kita. Kalau aku akan melawan dia loh. Wah, semua pada kaget. Dia tanya lagi ke prajurit-prajurit. Sampailah cerita itu kepada raja. Oh, ada yang berani lawan Goliat. Pas dilihat, oh Daud berani melawan Goliat. Oke. Tapi kata Raja Saul ini, Daud, kamu tuh masih muda. Kamu tuh gak sanggup lawan Goliat yang besar. Lihat Goliat ini, dia sangat terlihat kuat sekali dari kecil. Dia udah belajar tentang berperang. Dia udah setiap hari dia belajar untuk perang, melatih fisiknya, melatih pikirannya, melatih mentalnya
supaya kuat. Kalau kamu, aku lihat kamu Daud nggak sanggup loh lawan dia. Nah, di sini Kak Andreas bilang yang tadi, kenapa sih Daud setia saat belum menjadi raja dan sebelum diurapi sama Samuel? Akhirnya dia cerita. Kita buka aja di 1 Samuel 17 ayatnya yang ke-34. 1 Samuel 17 ayat ke-34. Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Maka aku menyergap janggutnya," ini yang singa ya, "lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup." Pula kata Daud, nih ayat yang ke-37 ya, "Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu." Kata Saul kepada Daud, "Pergilah, Tuhan menyertai engkau." Nah, habis itu Daud diperlengkapi sama baju-baju perang. Wah, bajunya perang ini, semua segala macam. Tapi Daud nggak bisa, karena Daud nggak biasa dan nggak ada yang cocok sama itu, berat, jadi nggak bisa cepat dia larinya. Nah, lanjut ke ayat 40. Lalu Daud mengambil tongkatnya. 1 Samuel 17 ayat 40 ya. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya. Dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umban yang dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Sampai sini dulu. Daud mengambil tongkat. Daud memilih 5 batu licin, ditaruh di tempat untuk naruh batu ya. Ada taruh batu. Lalu mendekati orang Filistin itu, yaitu Goliat. Nah, dan Goliat akan bilang apa? Orang kecil yang kalau misalnya ada orang kecil disentil, nangis. Tapi di sini Daud bisa melawan Goliat. Kita tahu akhirnya bagaimana, karena ini udah sering. Tapi yang mau Kak Andreas ajak untuk kita semua, kalian semua, Kak Andreas juga, jangan takut dengan masalah yang besar. Karena masih ada Tuhan. Tuhan akan melepaskan kita. Tapi harus setia loh ya, gitu loh. Nah, ayatnya yang ke-43. 1 Samuel 17 ayat 43. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" "Memangnya saya anjing?" kata Goliat. Daud gak peduliin. Karena apa? Karena Daud percaya. Daud gak takut. Karena Daud percaya bahwa selama ini Tuhan menyertai dia. Tuhan menyertai kalian, adik-adik di rumah, menyertai Kak Andreas. Kita harus tahu gitu. Kita harus sadar bahwa Tuhan tuh ada untuk kita. Itu sebabnya kita harus berdoa, minta tolong pada Tuhan ketika kita kesulitan, jangan sombong. Ayat 1 Samuel 17 ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Dengan segala macam yang dia miliki, punya pedang, ya kan? Punya lembing. Nah, lembing itu buat dari jarak jauh dilempar seperti tombak. Dan terus punya pedang, kalau dari jarak dekat tinggal pakai pedang. Lalu dia punya apa lagi tadi? Pedang, tombak, dan lembing. Tombak sama lembing ternyata beda. Nah, apa yang terjadi selanjutnya? Kira-kira
Yang siapa yang menang nih? Daud apa Goliat? Akhirnya Daud dengan umban, pengaling-alingan. Cari aja di Google kalau penasaran pengaling-alingan. Dilemparlah pengaling-alingan itu, di dalamnya ada batu. Set. Satu titik lemah Goliat, yaitu di dahinya. Kena. Batu itu bes. Tumbanglah Goliat dan Goliat kalah. Ketakutannya hilang. Ketakutan bangsa Israel ini hilang. Dan hanya butuh satu kali. Kita harus percaya. Kita harus tahu. Kita harus seperti Daud berani. Dengan nama Tuhan, aku datang kepada kamu untuk melawan kamu. Itu syaratnya lagi. Harus setia. Jangan tiba-tiba kalau kita selama ini kita berbuat buruk, kita mengandalkan Tuhan saat di momen-momen tertentu. Enggak. Harus hari ini lebih baik, hari depan lebih baik. Nah, berani seperti Daud ini nggak gampang. Di sini Kak Andreas mau ajak semuanya untuk bisa berani, karena tahu Tuhan ada di dekat kita. Kita berdoa, kita berbuat baik. Untuk Alkitabnya, berbuat baik bukan karena kita pengen terlihat baik, tapi karena memang kita baik. Jangan sampai kita kalah sama dunia ini. Jangan sampai kita keikut-ikutan. Masalah yang besar itu banyak banget. Goliat yang besar gitu kan, masalah gitu banyak banget, tapi kita percaya. Tapi harus ada yang dilakukan, yaitu berdoa dan yang lain. Tergantung situasinya. Ketika saat itu ada Goliat, ambil tongkat, ambil batu untuk melawannya. Nggak cuma oh siapa itu Goliat, nggak pegang apa-apa. Kita harus punya pemikiran. Kita kalau mau sekolah, aduh ada ujian, gimana nih, belajar. Jangan nggak pakai apa-apa, yang penting udah berdoa. Nggak bisa begitu juga, gitu loh. Karena kita itu banyak banget takut. Setiap hari kita takut. Aduh, kalau tidur malam pasti kesiangan. Oh yaudah, tidur lebih pagi. Oh enggak ya, jam 9 lah tidur, jangan jam 12, tahu kesiangan, nggak bisa bangun ya kan. Nanti kecapean gitu karena otaknya mikir terus. Nah, di sini Kak Andreas mau ajak semuanya untuk bisa berani. Proses Daud gak gampang. Dari kecil katanya Goliat udah pegang pedang kali, udah main-mainin pedang mainan. Ya si Daud apa pengalaman dia selama untuk berperang? Tapi karena dia yakin dan percaya bahwa Tuhan menolong, akhirnya dia menang lawan Goliat. Nah, disitulah Andreas mau ajak semuanya untuk bisa mengambil langkah yang tepat. Nggak asal-asalan ya. Buktinya Daud aja ambil tongkat, ambil batu. Nggak asal-asalan. Tahu cara melemparnya umban itu. Nggak, wah saya bisa bela diri, saya bisa berantem. Waduh, zaman sekarang nggak kayak gitu. Zaman dulu perang seperti itu. Tapi ketika sekarang, kita hidup zaman sekarang, wah dia jahat nih, harus dihantam. Wah nggak gitu ya. Nanti di pertemuan berikutnya yang Kak Andreas bisa dijelaskan lebih lanjut ya kan. Nah, oke deh, untuk itu Kak Andreas tutup firman Tuhannya. Ada ayat hafalan, bukan ayat hafalan ya, nanti kirim ke WhatsApp Kak Andreas, temuin ayat ini. Tuhan, manusia melihat apa yang di depan matanya, tetapi Tuhan lihat hati. Kirim ya ke WhatsApp Kak Andreas, ada kan di grup juga. Oke. Kalau gitu Kak Andreas ajak semuanya bangkit berdiri. Tutup matanya, lipat tangannya, tundukkan kepala. Kita mau bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat anugerah-Mu sampai pada saat ini. Kami semua ya Bapa telah mengikuti Tuhan ibadah ini dari awal. Juga ya Tuhan, dengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu tertanam dalam hati kami Tuhan, supaya Bapa menjadi berkat, menjadi sumber kehidupan untuk kami, mengerti lebih lagi tentang firman Tuhan hari ini, untuk bisa ya Tuhan berani mengambil langkah yang tepat dengan tidak asal-asalan. Berani Tuhan bahwa kami yakin percaya bahwa
Roh-Mu Tuhan ada dalam hati kami. Oleh sebab itu, biarlah kehidupan kami menjadi berkat untuk orang lain. Biarlah kehidupan kami bisa untuk menguatkan ya Tuhan orang lain, menguatkan ya Tuhan orang sekitar kami, Bapak, keluarga kami menjadi contoh yang baik Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Engkau yang mengajar kami semuanya ya Bapak, bahwa tentang ya Tuhan kerajaan sorga Tuhan, bahwa ya Bapak kami berdoa Tuhan, bahwa Tuhan Yesus untuk mengucap syukur, bahwa ya Tuhan setiap harinya Engkau ada bersama dengan kami. Itu sebabnya Kau ya Tuhan yang tahu kerinduan hati kami Tuhan, beribadah seperti ini Tuhan, dari rumah Tuhan. Kau ya Bapa yang selalu memberkati kami semuanya Tuhan. Berterima kasih atas penyertaan anugerah-Mu dari awal ya Tuhan, Kau yang menyertai kami hingga akhirnya saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin.